Nah ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon maaf banyak gangguan ya. Alhamdulillah. Semoga sudah mengerjakan ya. Latihan open class ya, latihan kisi-kisi materi asaf sih ya. Kok asaf? Asas ya. Asesmen sumatif akhir sekolah ada di asesmen sumatif akhir semester 2 ya. Ada di sini. Nah, ini latihan sumatifnya ya. Nanti bisa kalian apa namanya? Kerjakan berkali-kali ya untuk bisa bahan latihan. Nah, ini ya. Nomor satu. Nah, dari nomor satu ya kita bahas. Nah, kita materinya tentang perkembangan Daulah Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Oke, nah ini nomor satu. Ini soalnya adalah betul atau salah. Boleh dibantu baca oleh berarti ibu ada yang namanya Dilahani ya di sini atasnya. Naura, Naura ada Naura. Farel, Farel deh, Farel. Naura, oh Naura udah jawab. Naura, Naura jawab nggak nih? Oke, lagi sholat siapa nih? Namanya lagi sholat. Alita aja, Alita. Boleh jawab nomor satu, Alita. Tuh, ada diam semua ya? Halo, ada orang di sini? Ya, udah saya aja, Bu. Oke, Farel aja deh. Oke, Rel. Enggak, Salah Farel. satu faktor cepat berkembangnya Islam di kerajaan Mughal adalah ajaran Islam untuk membedakan kelas atau status sosial setiap orang. Ini Hmm. false. Jadi jawabannya apa? Bentar, bentar. Itu ibu yang mati. Jawabannya apa? Yang False. Kenapa false. false? Soalnya kan dihapus sistemnya sama Siapa? Aurangzeb. pendiri Daulah Mughal ya, Hmm. Mughal itu adanya di mana? di India. Di India, ya. Kenapa salah satu faktor cepat berkembangnya Islam itu karena sudah tidak menganut sistem kasta. Berarti dia membedakan kelas atau tidak? Tidak, Bu. Nah, berarti harusnya true atau false? Oh, Harusnya apa sayang? tidak membedakan ya? Itu true, true. Iya, oke. Besok lebih teliti ya membacanya ya. Jadi Iya, karena Bu. tidak membedakan berarti dia harusnya jawabnya adalah true ya. Oke, nomor dua. Hmm. Ini kita memasangkan ya, pasangkan nama daulah dan nama peninggalan bangunan bersejarahnya. Atau lebih kepada yang ditanyakan itu adalah eh, apa namanya peninggalan bangunan-bangunan bersejarahnya. Berarti ini perkembangan di bidang arsitekturnya. Nah, ya, Maidan Aiman itu miliknya siapa? Daulah Utsmanikah, Mughal atau Syafawi? Safawi, Safawi. Syafawi, good. Kalau Taj Mahal, Mughal, Mughal. Siapa yang mendirikan Taj Mahal? Syekh Jehan. Teh Zehan. Berupa apa Taj Mahal itu? makam, Makam. Oke, Maka Blue Mox dan Hagia Sophia ada di mana? Utsmani, Daulah Usmani. Daulah Utsmani. Utsmani di mana? Di Turki. Turki. Miss Dila jawab loh, karena dia habis dari Turki ya Allah. Oke, nomor tiga ya. Jadi jangan ketukar ya. Jadi kalau ditanya tentang eh, peninggalan di Daulah Mughal, nggak boleh lagi ketukar dengan di Daulah Utsmani. Ya, kalau Mughal apa peninggalannya tadi? Taj Mahal. Taj Mahal ya. Oke. Nah, ini nama raja yang pertama kali menjabat dengan nama daulahnya. Di sini ada Raja Abu Muzaffir Ismail, ada Utsman bin Ertugal, ada Sultan Zahiruddin Muhammad Babur. Nah, kalau eh, Muzaffir Ismail, daulah apa dia menjabatnya? Safawi. Syafawi, Daulah Syafawi ya. Oke. Dia membuat apa juga Muzaffir Ismail ini? Tentara yang bernama Kil Kizilbash, Tizilbash ya, tentara militan Syiah ya. Kalau Utsman bin Ertugal, pendiri apa? Daulah Usmani. Daulah Utsmani ya. Kalau Sultan atau dikenalnya dengan siapa?
Ottoman Al-Ghazi. ya, kalau di Turki Ottoman ya, atau dia punya tentara yang bernama Al-Ghazi. Apa tuh arti Al-Ghazi? Satria. Kesatria. Oke. Lalu untuk Sultan Zahiruddin Muhammad Babur, dia ada di Daulah Mughal. Mughal di India ya. Dia lebih kepada karya sastra. Dia punya buku tentang biografi dirinya yang berjudul apa? Tajuk-i Baburi. Iya, Tajuk-i Baburi. Good job. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalimat rumpang. Kamu bisa isi dari bawah sini ya, di drag ke kotak-kotak tersebut. Sultan Muhammad II yang bergelar, apa gelarnya Sultan Muhammad II? Al-Fatih. 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 Ya, kamu tinggal bisa. Iya, Al-Fatih itu apa? Sang Penakluk. penakluk. Ya, karena ini pakainya HP jadinya scrollnya agak naik ya. Oke, Sultan Muhammad II dan diangkat menjadi Raja Daulah Utsmani pada usia pada usia berapa? Dia 21 tahun. menaklukkan apa dia usia 21 tahun? Konstantinopel. Konstantinopel. Lari dia. Kalau kamu bisa nggak ngedrak? Nggak bisa ya, karena ini punya saya ya. Oke, bentar ya. Nanti kamu bisa isi ya di rumah. Oke, karena ini sulit pakai handphone, jadi nanti kamu isi ya. Nah, terus di bawah kepemimpinannya dengan cara membuat benteng apa? Untuk menaklukkan Konstantinopel, dia membuat benteng apa? Di sepanjang selat apa dia buat bentengnya? Bosforus ya. Kenapa dia buat benteng itu? Untuk menutup akses bantuan ke Konstantinopel. Dan berapa lama penaklukan Konstantinopel? 9 bulan. 9 bulan. Nah, saat Konstantinopel ditaklukkan, para rahib pendeta itu bersembunyinya di sebuah gereja yang namanya apa? Hagia Sophia. Yang kemudian sekarang ya beralih fungsi menjadi sebuah masjid. Ya, lalu setelah ditaklukkan, Konstantinopel berubah nama menjadi apa? Istanbul. Ya, itu kisah yang ada di mana? Daulah Utsmani kah, Turki atau Mughal? Utsmani. Ya. Oke, lanjut. Nomor 5. Nama teori berkembangnya Islam di Indonesia. Ada berapa teori berkembangnya Islam di Indonesia? Ada 4. Ada 4. Teori apa saja? Persia, Sejarah, Mekah, Cina dulu baru Mekah ya. Teori Persia mengatakan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia pada abad keberapa? 5 ya? Pada abad keberapa Persia? 13. 13. Kalau teori Gujarat mengatakan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 juga. Kalau teori Mekah mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Sedangkan teori Cina itu pada abad ke-9. Apa yang melatar belakangi atau kenapa teori Persia dikatakan oleh para pedagang Persia, buktinya apa kalau teori Persia itu berkembang pada abad 13? Adanya apa? Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Kalau teori Gujarat ditemukannya apa? Makam Sultan Malik As-Soleh. Sultan Malik As-Soleh atau Sultan Samudra Pasai. Kalau teori Mekah buktinya apa? Ada yang kayak kampung-kampung Arab gitu. Ya, kampung Arab di Bawas, Sumatera Utara. Iya, boleh 2 ya. Boleh ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik. Boleh juga karena adanya apa? Ditemukannya perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara. Terus kalau teori Cina, buktinya adanya apa? Raden Patah, Raja Demak keturunan Cina. Oke. Oke, nomor 6. Lanjut ya. Nah, ini pasangkan lagi. Nama Raja Daulah Mughal dan strategi kebijakannya. Ya, jadi setiap raja yang menjabat di setiap daulah itu punya strategi untuk memajukan kerajaannya. Ya. Kalau Zahiruddin Muhammad Babur itu adalah raja pertamanya. Dia berstrategi apa untuk memajukan Daulah Mughal?
Bikin buku. Iya, bikin buku berisi syair ya, biar rakyatnya literasinya bagus ya. Oke, judulnya dengan namanya Tajuk-i Baburi. Lalu kalau Jalaluddin Akbar, apa yang dia lakukan strateginya untuk mengembangkan Daulah Mughal? Toleransi. Iya, Ya, toleransi. iya, dia menegakkan Nggak ada toleransi ya, Hapus dan juga pajak. menghapus sistem Iya. pajak bagi orang Hindu dan non-Muslim. Jadi pajaknya hanya bagi orang Muslim saja. Lalu apa strateginya Aurangzeb? Melakukan Apa? kontrol. Wajib sholat puasa. Iya, dia melakukan kontrol ya, kewajiban sholat dan juga dia menerapkan kembali sistem jizyah. Apa itu jizyah? Sistem perpajakan ya. Tidak ada beda gitu maksudnya ya. Lalu dia juga melarang minuman keras, perjudian dan prostitusi ya, dia melarang. Jadi itu strategi-strategi dari raja-raja Mughal. Oke, lanjut. Syekh Jehan selain mendirikan Masjid Jami di Agra juga mendirikan sebuah makam yang bernama Taj Mahal. Betul atau salah? Betul. 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 Oke, good. Nomor 8, lanjut ya. Masa kerajaan Mughal runtuh pada Sultan Aurangzeb berkuasa. Benar nggak? Betul. Aurangzeb berkuasa, Mughal runtuh. Apa yang melatar belakangi Mughal runtuh? Yang pertama. Mengintervensi non-Muslim. Oke, good Gani. Aurangzeb terlalu mengintervensi non-Muslim. Lalu apa lagi? Kemerosotan moral ya, karena ada kemerosotan moral. Oke, nomor 9. Ya, pasangkan teori berkembangnya Islam di Indonesia dengan tahunnya. Tadi sudah Ibu awali. Nggak boleh ketuker ya. Persia tahun berapa? Abad 13, Bu. 13. Teori Gujarat abad keberapa? 13. Teori Cina abad keberapa? 9. Woi, semangat. Teori Tujuh, Mekah abad tujuh, ke tujuh, tujuh, 100 deh ini mah kayaknya deh semua deh. Amin. Gak ada yang amin nih. Oke. Amin. Masya Allah. Masa kejayaan Daulah Mughal pada masa Raja Humayun betul atau salah? Salah. 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 Harusnya kalau Daulah Mughal pada masa Raja siapa? Jalaluddin Akbar. Jalaluddin Akbar. Kalau Daulah Utsmani pada masa siapa? Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni. Kalau Syafawi pada masa Raja siapa? Abbas 1. Abbas? Abbas. 1. Abbas 1. Abbas 1 mendirikan sistem kemiliteran yang bernama Gulam. apa? Ghulam. Siapa itu Ghulam? Gila. Ghulam itu siapa? budak. Iya, pasukan yang diambil dari para budak. Nah, ini nama gelar ya, raja sesuai dengan artinya. Yaldrum pada masanya siapa? Bayazid. Bayazid. Yang artinya apa? Kilat. Kilat. Pada masa Bayazid I berkuasa terjadi apa? Perang salib pertama. Perang salib kedua. Perang salib 1. Murad 2 baru perang salib 2, Rai. Oke, Al-Qanuni dan The Magnificent terjadi apa? Membuat undang-undang. Sang pembuat undang-undang sana. Typo ya. Kalau Al-Ghazi? Satria. Siapa yang membuat Al-Qanuni? Al-Qanuni itu julukan buat Sultan siapa? Sulaiman. Sulaiman 1. Oh ya. Oke, kalau Al-Fatih julukan buat siapa? Muhammad kedua. Sultan Muhammad II. Al-Fatih artinya apa? Sang penakluk. Sang penakluk. Oke, good. Nomor 12 ya. Pasangkan nama kerajaan Islam yang muncul setelah Daulah Abbasiyah runtuh dengan tempat berdirinya. Oke, apa aja kerajaan yang muncul setelah Daulah Abbasiyah runtuh? Utsmani, Syafawi, Mughal. Iya, Utsmani, Syafawi, dan Mughal. Utsmani letaknya di mana? Turki. Di Turki. Syafawi letaknya di mana? Persia. Daulah Mughal letaknya di mana? India. Berapa abad menjabat Daulah Utsmani? 6.
6 abad ya. Oke. Nah, Daulah Safawi mengalami kemajuan di berbagai bidang, di antaranya dalam bidang apa dengan dikuasainya berbagai kepulauan. Berarti bidang apa itu? Perdagangan. Nih, ada Ekonomi, bidang ekonomi. ekonomi ya. Oke, bidang ekonomi dikuasainya bidang ekonomi. Nah, susah lagi ya. Terus kalau dan kepulauan dalam bidang ekonomi dan pelabuhan. Pelabuhan apa yang dikuasai? Kalau kepulauan namanya kepulauan apa? Hormuz, Bu. Hormuz. Kalau kepulauannya dibuktikan nih. Dan pelabuhan apa? Hormuz ya. Dan juga kalau kepulauan Hormuz apa Gurman? Dalam bidang ekonomi dengan ditaklukkannya adanya kepulauan apa dan pelabuhan apa? Kalau kepulauan namanya kepulauan apa? Kepulauan Gurman. Kepulauan Hormuz. Kalau pelabuhan? Oh benar. Benar gak, Bu? Oh, coba ingat yang mana? Aduh. Aduh. Dan di bidang militer dengan dibentuknya pasukan apa kalau dari kaum militan Syiah? Kaum militan Kizilbash. Kizilbash ya, dan itu juga benar. pasukan yang dari para budak namanya pasukan Gulam. Ghulam ya. Siapa yang mendirikan pasukan Kizilbash? Siapa yang mendirikan pasukan Kizilbash? Abu Muzaffir Ismail. Iya, Abu I Muzaffir Ismail. Kalau Ghulam siapa yang mendirikan? Abbas. Abbas I. Oke, masa keruntuhannya Daulah Syafawi pada masa raja siapa? Abbas III. Abbas III. Oke. Daulah Utsmani memiliki ibu kota pertama namanya apa? Apa ibu kota? Iskisyar ya, yaitu pada masa raja siapa Iskisyar dibentuk? Utsman 1 ya. Utsman ya, Utsman I. Kemudian berpindah kemana ibu kotanya? Bursa. Ke Bursa pada masa raja Orhan. Orhan. Ya, Orhan ini membuat sistem militer juga. Namanya apa? Militer yang dibentuk oleh Orhan apa? Apa namanya? Tuh. Kavaleri. Bukan. Oh, Orhan apa? Sari. Jenisari. Benar. Atau Inkisya Ria, yaitu pasukan yang direkrut pada usia 12 tahun ya. Oke, kemudian berpindah ke Bursa tadi ya. Terus pada masa raja siapa perang salib pertama? Pada masa raja siapa? Bayezid I. Bayezid I ya, dan Daulah Utsmani berakhir pada masa kerajaan Ahmad. Ya, pada masa Ahmed VI berakhirlah itu ya masa kejayaannya. Lama Daulah Utsmani bertahan adalah 7 abad, betul atau salah? Salah ya. Karena yang betul berapa abad? 6. 6 abad atau berapa ratus tahun? 600. 600 tahun. Ini ya. Nah, ada tentara dan raja yang membentuknya. Ada Al-Ghazi, yaitu kesatria. Siapa yang membentuk? Utsman. Kavaleri. Kavaleri itu artinya tentara apa, sayang? Berkuda. Siapa yang membentuk? Murad I. Inkisyaria atau Jenisari. Siapa yang membentuk? Orhan. Apa itu Inkisyaria artinya? Berasal dari apa? Kapan direkrutnya? Tentara khusus yang direkrut pada usia 12 tahun. Nah, nama raja dan gelar yang diterimanya Al-Qanuni atau The Magnificent. Artinya apa itu? Ini pembuat undang-undang. Siapa yang mendirikan? Siapa nama rajanya? Sulaiman I. Sulaiman I. Siapa yang mendapat gelar Al-Ghazi? Apa itu Al-Ghazi? Kesatria. Siapa yang dapat gelar itu? Utsman. Al-Fatih. Apa itu Al-Fatih? Penakluk. Siapa yang mendapat julukan itu? Muhammad II. Yaldrum.
Apa itu ya, Kilat. Bro? Kilat. Siapa yang mendapat julukan itu? Sultan Bayazid. Oke, lanjut ya. Nomor 18. Pasangkanlah nama daulah dan faktor penyebab kemundurannya. Apa nama daulah dan faktor kemundurannya? Daulah Syafawi, apa yang menyebabkan kemunduran? Yang mana? Daulah Syafawi. Krisis kepemimpinan. Oh, kalau Kayaknya krisis kepemimpinan punyanya siapa? Rajanya Usman. Itu Usmani. Foya-foya, Bu. Kalau Syafawi yang mana nih di antara tiga ini? Ayo. yang terakhir. Yang terakhir. Oke. Kalau Daulah Mughal, yang mana Daulah Mughal? Yang krisis. Bukan apa ya? Iya, Mughal yang ada Aurangzebnya. Oh iya. Oke, good job. Kalau Daulah Utsmani yang mana? Yang terakhir. Iya, terjadinya pemberontakan, krisis kepemimpinan, dan perebutan kekuasaan. Oke, nomor 19. Ya, nomor 19. Daulah Utsmani mencapai puncak kemasan pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni menjabat. Betul atau salah? Betul. Oh, betul atau salah? Betul ya. Oke, good. Nomor 20 terakhir nih. Nomor 20. Di antara usaha Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel adalah membuat benteng di Selat Bosporus untuk menutup akses bantuan ke Konstantinopel dan mengutus semata-mata. Betul atau salah? Betul. Betul. Oke. Nah, selanjutnya ya nanti kamu attempt, kamu akan langsung tahu mana yang salah, mana yang betul ya. Oke, insya Allah nanti kalau insya Allah kalau kamu latihan sungguh-sungguh bisa berhasil ya. Oke, sudah habis ya waktunya ya. Oh, sudah tertutup ya. Oke, dah. Mungkin cukup dari Ibu. Ada yang mau bertanya atau enggak? Ada yang mau bertanya? Kisi-kisinya nanti dibaca ya. Terutama ringkasan materinya juga dibaca ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga besok dimudahkan. Hari ini juga semoga disehatkan untuk bisa mereview kembali materi-materinya ya. Sama latihan soal yang sudah Ibu berikan, asesmen Daulah Utsmani, Daulah Turki, Daulah Mughal dan Daulah Safawi juga dibaca ya. Insya Allah itu akan bagus lah ya, membuat penyerahan buat kamu. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Di sini sudah ada Pak Adit ya? Iya. Oke, Ibu stop recording ya. Ini khusus bagi yang beragama Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.